Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wabah Zuhaili. NIM saya 2203002110052, dari kelas B Sastra Inggris. Di sini saya akan menjelaskan urgensi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. A look at the importance of Pancasila as the basis of state. Di sini saya akan menjelaskan apa definisi dari ideologi. Ideologi merupakan sebuah konsep yang fundamental dan aktual dalam sebuah negara. Fundamental karena hampir semua bangsa dalam kehidupannya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ideologi. Aktual karena kajian ideologi tidak pernah usang dan ketinggalan zaman. Harus disadari bahwa tanpa ideologi yang mantap dan berakar pada nilai-nilai budaya sendiri, suatu bangsa akan mengalami hambatan dalam mencapai cita-citanya. Nah, Pancasila sebagai dasar ideologi negara itu berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada Pancasila. Berlanjut yaitu the meanings of Pancasila. Pengertian Pancasila yaitu panca berarti 5 dan sila berarti dasar. Sila juga diartikan sebagai aturan yang melatar belakangi perilaku seorang atau bangsa, kelakuan atau perbuatan yang menurut adab, sopan santun, akhlak, dan moral. Pancasila adalah jati diri bangsa Indonesia sebagai falsafah, ideologi, dan alat pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu bangsa Indonesia yang majemuk, yang begitu besar pengaruh Pancasila terhadap bangsa dan negara Indonesia. Nah, kondisi ini dapat terjadi karena perjalanan sejarah dan kompleksitas keberadaan bangsa Indonesia seperti keragaman suku, agama, budaya, adat, dan kebiasaan juga. Lalu, the importance of Pancasila. Apa sih pentingnya Pancasila itu? Pancasila itu sangat penting untuk diakui, dihormati, dan dihargai keberadaannya dan diamalkan nilai-nilainya karena Pancasila tidaklah lahir begitu saja dengan mudah. Apalagi Pancasila lahir dari ide pikiran pemimpin bangsa di tengah kondisi Indonesia yang penuh tekanan, perbedaan, dan himpitan dari para penjajah yang semena-mena mengeksploitasi dan memperbudak negara Indonesia. Nah, Pancasila ini sebagai alat pemersatu dan yang dibuat oleh para pejuang kemerdekaan untuk dijadikan sebagai pijakan, dasar, dan pondasi yang biasa dikenal dengan pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dibuat berdasarkan nilai-nilai yang ada di Indonesia sehingga sangatlah cocok bagi kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Lalu, implementation of Pancasila in everyday society. Dalam sila-sila Pancasila terdapat patologi budaya Pancasila yang bisa menghancurkan nilai-nilai yang terkandung pada setiap sila Pancasila. Banyak fenomena yang terjadi saat ini seperti halnya korupsi, kerusuhan, dan kemerosotan moral yang menjadi masalah yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Maka perlunya menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tidak terjadi penyimpangan terhadap ideologi dan juga menghindari terjadinya kekacauan pada negara. Lalu bagaimana sih penerapan esensi Pancasila sebagai dasar negara? Di sini saya akan menyebutkan dari nilai-nilai Pancasila dari sila-sila yang kelima. Dari 5 sila Pancasila, yaitu yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya sesuai dengan agama dan keyakinan yang sejalan dengan asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, rakyat Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang akan dianut dan jalani tanpa ada unsur paksaan, dan bebas melaksanakan kegiatan agama dengan syariat yang tidak melanggar norma-norma di Indonesia dan saling menghormati satu sama lain. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya setiap warga negara telah mengakui persamaan derajat kewajiban antara sesama manusia sebagai atas kebersamaan bangsa Indonesia dan hak. Contoh penerapannya yaitu tidak sewenang-wenangnya bertindak ke pembantunya yang tidak berperi kemanusiaan. Lalu yang ketiga, persatuan Indonesia, yang artinya setiap warga negara mengutamakan persatuan, kepentingan, dan kesatuan dan juga keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi masing-masing. Yang dapat dicontohkan seperti tidak terlalu menonjolkan kebudayaan masing-masing daerah dan mengakui siapa sih yang terbaik di antara kita gitu. Dan yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang mana bermusyawarah untuk menyelesaikan persoalannya jadi dengan bijaksana, memikirkan ketentraman rakyat dan mengambil keputusan juga untuk rakyat. Contohnya yaitu segala persoalan yang ada untuk mendapatkan solusi dengan cara bermusyawarah untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti rapat warga setiap RT untuk membahas masalah dalam lingkungan tersebut. Lalu sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
yang mana menggambarkan dalam bertindak supaya bersikap adil kepada setiap warga negara Indonesia tanpa membedakan satu sosial, suku, ras, dan bahasa, sehingga tujuan dari bangsa Indonesia akan tercapai dengan keikutsertaan semua rakyat Indonesia. Dengan contoh seperti pemerintah mengadakan program wajib bersekolah selama 9 tahun tanpa membedakan guna mengatasi masalah pendidikan yang begitu sulit. Lalu, how to know about urgensi Pancasila? Memahami urgensi Pancasila itu ada dua, yaitu pendekatan institusional dan pendekatan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pendekatan institusional, yaitu membentuk dan menyelenggarakan negara yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sehingga negara Indonesia dapat mewujudkan tujuan negara atau terpenuhinya kepentingan nasional. Sementara itu, untuk pendekatan sumber daya manusia terdapat pada dua aspek, yaitu orang-orang yang menjalankan pemerintahan dengan cara melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen di dalam mengemban tugas dan tanggung jawab, sehingga kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengedepankan kepentingan rakyat. Untuk memecahkan masalah terkait Pancasila diperlukan pemahaman yang dalam mengenai urgensi Pancasila terhadap kehidupan. Dalam pemahaman tersebut ada tahap implementasi, yaitu tahap yang selalu memperhatikan prinsip-prinsip good governance. Lalu kesimpulannya yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar negara yaitu satu, agar para pejabat publik dalam menyelenggarakan negara tidak kehilangan arah. Yang kedua, agar partisipasi aktif seluruh warga negara dalam proses pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan bangsa dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, pada gilirannya nanti cita-cita dan tujuan negara dapat diwujudkan sehingga secara bertahap dapat diwujudkan masyarakat yang makmur dalam keadilan dan masyarakat yang adil. Lalu, esensi Pancasila sebagai dasar negara merupakan segala sesuatu yang merupakan hakikat, dasar, inti, sari, hal yang pokok, penting, dan konsentrat dari segala sesuatu yang disebut nanti tergantung dalam konsep dan penggunaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.